Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Debbie Francisca dengan NIM 24030102099 Program Studi Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan presentasi tentang penyusunan proposal penelitian awal dalam bidang akuntansi dan perpajakan guna untuk memenuhi tugas metode penelitian akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati Siregar, SEMAK. Karakteristik penelitian. Penelitian ilmiah mempunyai 8 karakteristik utama, yaitu yang pertama ada tujuan. Penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Suatu penelitian dimaksudkan untuk dapat membantu pemecahan masalah. Walaupun penelitian tidak memberikan jawaban langsung terhadap permasalahan, akan tetapi hasilnya harus mempunyai kontribusi dalam usaha pemecahan masalah. Selanjutnya ada keseriusan. Keseriusan dalam penelitian berarti ada kehati-hatian, ketelitian, dan ada kepastian. Untuk itu diperlukan adanya dasar teori yang baik dan rancangan penelitian yang mantap, sehingga keseriusan penelitian meningkat pula. Oleh karena itu, penelitian harus didasarkan pada jumlah sampel yang cukup yang dipilih dengan metode yang benar, dan daftar pertanyaan harus disusun secara tepat. Selanjutnya dapat diuji. Suatu penelitian sebaiknya menampilkan hipotesis yang dapat diuji dengan menggunakan metode statistik tertentu. Pengujian ini didasarkan atas pengalaman-pengalaman lembaga lain dan juga atas dasar hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya dapat direplikasikan. Hasil suatu penelitian tercermin dari hasil uji hipotesis. Hasil uji hipotesis yang merupakan penemuan penelitian itu harus berkali-kali didukung dengan kejadian yang sama. Apabila penelitian itu dia lakukan berulang-ulang dalam kondisi yang sama. Selanjutnya, presisi dan keyakinan. Ekonomi dan manajemen jarang sekali kita menemukan kesimpulan yang pasti atas dasar data yang kita kumpulkan, karena kita tidak mungkin mempelajari hal-hal yang bersifat keseluruhan atau populasi yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, objektivitas. Kesimpulan yang diambil oleh suatu penelitian harus bersifat objektif, artinya harus didasarkan pada fakta yang diperoleh dari data aktual dan bukan atas dasar penilaian subjektif dan emosional. Kalau kesimpulan hanya didasarkan atas apa yang dipercaya oleh penelitian itu sendiri, tidak diperlukan lagi, tetapi hal ini tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya, berlaku umum. Hasil penelitian yang berlaku umum menunjuk pada cakupan dari ada tidaknya hasil penelitian itu diterapkan dalam berbagai keadaan. Semakin luas cakupan penerapan yang dapat ditimbulkan oleh hasil penelitian itu, akan semakin berguna penelitian tersebut bagi mereka yang menggunakannya. Yang terakhir ada efisien. Kesederhanaan dalam meningkatkan gejala-gejala yang terjadi dan aplikasi pemecahan masalahnya seringkali lebih disukai daripada kerangka penelitian yang kompleks, yang menunjukkan sejumlah variabel yang sulit untuk dikelola. Dalam bidang akuntansi dan perpajakan, karakteristik ini sangat penting agar hasil penelitian dapat diandalkan dan dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Yang pertama, sistematis. Penelitian dilakukan secara terstruktur dan mengikuti prosedur ilmiah yang runtut, mulai dari identifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan. Selanjutnya, logis dan rasional. Setiap langkah penelitian didasarkan pada logika dan akal sehat serta dibangun dari teori yang relevan di bidang akuntansi dan perpajakan. Selanjutnya ada empiris. Penelitian didasarkan pada data yang nyata dan dapat dibuktikan melalui observasi atau pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif.
Selanjutnya, objektif. Peneliti menghindari bias pribadi dalam pengumpulan dan analisis data. Netralitas sangat penting untuk menjamin validitas hasil. Selanjutnya, replikatif. Penelitian dapat diulang oleh peneliti lain dengan metode yang sama untuk menguji konsistensi hasil. Tahap-tahap penelitian ilmiah. Pada umumnya, suatu penelitian dapat diperinci dalam 7 tahap yang satu sama lain saling bergantung dan berhubungan. Adapun 7 tahapan itu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan meliputi penentuan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, penelitian dan merencanakan strategi umum untuk memperoleh dan menganalisa data bagi penelitian itu. Hal ini harus dimulai dengan memberikan perhatian khusus terhadap konsep dan hipotesis yang akan mengarahkan peneliti yang bersangkutan dan penelaahan kembali terhadap literatur termasuk penelitian yang pernah dilakukan orang sebelumnya yang berhubungan dengan judul dan masalah penelitian yang bersangkutan. Tahap ini merupakan tahap penyusunan Term of Reference atau TOR. Selanjutnya, pengkajian secara teliti terhadap rencana penelitian. Tahap ini merupakan pengembangan dari tahap perencanaan. Di sini disajikan bagi latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, hipotesis, serta metode atau prosedur analisis dan pengumpulan data. Tahap ini meliputi pula penentuan macam data yang diperlukan untuk mencapai tujuan pokok penelitian. Tahap ini merupakan tahap penyusunan usulan proyek penelitian. Selanjutnya, pengambilan contoh atau sampling. Ini adalah proses pemilihan sejumlah unsur atau bagian tertentu dari suatu populasi, guna mewakili seluruh populasi itu. Dalam tahap ini, peneliti harus secara teliti membuat definisi atau rumusan mengenai populasi yang akan dikaji. Rencana pengambilan contoh itu terdiri dari prosedur pemilihan unsur-unsur populasi dan prosedur menjadikan atau mengubah data dari hasil sampel untuk memperkirakan sifat-sifat seluruh populasi. Tantangan yang harus dihadapi dalam penyusunan rencana pengambilan contoh ini adalah bagaimana kita dapat mengikuti sedemikian rupa prosedur yang kita miliki dengan keadaan setempat dan dengan sumber daya yang tersedia, sementara tetap mempertahankan kebaikan atau keuntungan dari sampel survei. Selanjutnya, penyusunan daftar pertanyaan. Ini merupakan proses penerjemahan tujuan-tujuan studi ke dalam bentuk pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang berupa informasi yang dibutuhkan. Sebenarnya, ini merupakan proses coba-coba atau trial and error yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah dan macam pertanyaan serta urutan dari masing-masing pertanyaan. Tidak ketinggalan pula adalah upaya bagaimana agar orang-orang yang diwawancarai atau responden dengan senang hati mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan tetap senang dalam memberikan jawaban-jawaban. Selanjutnya, kerja lapangan. Tahap ini meliputi pemilihan dan latihan para pewawancara bimbingan dalam wawancara serta pelaksanaan wawancara. Ini dapat meliputi pula berbagai tugas yang berhubungan dengan pemilihan lokasi sampel dan pretesting daftar pertanyaan. Kerja lapangan ini tidak akan diperlukan bila kita menggunakan cara wawancara lewat telepon atau surat. Selanjutnya, editing and coding. Coding adalah proses memindahkan jawaban yang tertera dalam daftar pertanyaan ke dalam berbagai kelompok jawaban yang dapat disusun dalam angka dan ditabulasi. Editing biasanya dikerjakan sebelum coding agar pelaksanaan coding dapat sederhana mungkin. Editing juga meneliti lagi daftar pertanyaan yang telah diisi apakah yang ditulis benar atau sudah sesuai dengan yang dimaksud. Selanjutnya, analisis dan laporan.
ini meliputi berbagai tugas yang saling berhubungan dan terpenting pula dalam suatu proses penelitian. Suatu hasil penelitian yang tidak dilaporkan atau dilaporkan, tetapi dengan cara yang kurang baik tidak akan ada gunanya. Tugas yang dikerjakan pada tahap ini ialah penyajian tabel-tabel dalam bentuk frekuensi distribusi, daftar yang memerlukan metode statistik yang kompleks, kemudian interpretasi dari penemuan-penemuan itu atas dasar teori yang telah kita ketahui. Tahapan penelitian ilmiah dalam penyusunan proposal awal di bidang akuntansi dan perpajakan meliputi yang pertama, identifikasi masalah, menentukan isu atau fenomena yang relevan di bidang akuntansi atau perpajakan, misalnya ketidakpatuhan pajak atau manipulasi laporan keuangan. Selanjutnya, studi literatur. Menelaah teori, regulasi, dan penelitian terdahulu untuk menemukan celah penelitian atau research gap. Yang selanjutnya, perumusan tujuan dan hipotesis. Menentukan tujuan penelitian dan menyusun hipotesis jika penelitian kuantitatif yang akan diuji. Selanjutnya, pemilihan metodologi. Menentukan pendekatan kuantitatif atau kualitatif atau mixed method, teknik pengumpulan data atau survei wawancara, studi dokumentasi, dan metode analisis atau regresi analis konten dan sebagainya. Selanjutnya, pengumpulan data. Mengambil data primer misalnya dari responden atau wawancara, atau sekunder misalnya laporan keuangan atau data pajak. Selanjutnya, analisis dan interpretasi data. Mengolah data menggunakan alat statistik atau kualitatif dan menginterpretasikan hasilnya secara logis. Etika penelitian. Adapun etika penelitian yaitu yang pertama, kejujuran akademik. Peneliti wajib menyampaikan data dan informasi secara jujur, tidak memanipulasi hasil, serta menghindari plagiarisme. Seluruh sumber yang digunakan akan dikutip secara benar sesuai standar ilmiah. Selanjutnya, kerahasiaan dan perlindungan data. Data yang berkaitan dengan keuangan, perpajakan, atau identitas responden bersifat rahasia. Peneliti akan menyamarkan identitas dan menjamin bahwa data hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Selanjutnya, informed consent. Responden akan diberikan penjelasan menyeluruh tentang tujuan dan ruang lingkup penelitian. Peneliti akan memperoleh persetujuan dari partisipan secara sukarela informed consent sebelum pengumpulan data dilakukan. Selanjutnya, netralitas dan objektivitas. Peneliti akan bersikap netral, tidak memihak, serta menghindari konflik kepentingan dalam proses analisis dan penyajian hasil penelitian. Selanjutnya, kepatuhan terhadap regulasi. Penelitian ini akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta standar etika penelitian dan institusi yang menaungi. Alat pengumpulan data. Alat ukur merupakan metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta mengenai variabel yang diteliti. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas. Sebelum kuesioner digunakan dalam penelitian, terlebih dahulu instrumen dilakukan uji validitas untuk membuktikan sejauh mana data yang terdapat dalam kuesioner dapat mengukur tingkat kevaliditasan suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan dalam kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subjek dan proses pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam penelitian menurut Nursalam tahun 2008. Setelah data yang diharapkan terkumpul, dilakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama,
pengeditan, atau editing. Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengoreksi data yang meliputi kelengkapan pengisian jawaban, konsisten atas jawaban, kesalahan jawaban, dan jumlah kuesioner yang telah diisi sehingga dapat diperbaiki jika dirasakan masih ada kesalahan dan keraguan data. Editing dilakukan di tempat penelitian agar cepat dapat dikoreksi apabila terjadi kesalahan. Selanjutnya, pengkodean data atau coding. Memberikan kode pada jawaban yang ada untuk mempermudah dalam proses pengelompokan dan pengolahan data. Mengkode jawaban adalah memberi angka pada setiap jawaban. Setelah itu, penilaian atau scoring. Penilaian dilakukan dengan pedoman nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, pemasukan data atau entry data. Memasukkan data yang diperoleh ke dalam program komputer setelah semua bagian dari lembar isian kuesioner sudah terisi penuh dan benar, serta sudah melewati pengkodean. Maka langkah selanjutnya adalah memproses data agar data yang sudah di-entry dapat dianalisis. Pemrosesan data dilakukan dengan cara mengentry data dari lembar checklist dan diolah dengan komputer. Selanjutnya, pembersihan data atau cleaning. Cleaning atau membersihkan data merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah di-entry, apakah ada kesalahan atau tidak. Kesalahan tersebut dimungkinkan terjadi pada saat mengentry ke komputer. Contoh penyusunan proposal awal penelitian, kuantitatif atau kualitatif dengan komponen lengkap. 1. Judul penelitian. Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak di kantor pajak Kota Sungai Penuh. 2. Latar belakang masalah. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berfungsi membiayai pembangunan nasional. Salah satu tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih fluktuatif, termasuk di wilayah administrasi kantor pajak Kota Sungai Penuh. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penerimaan pajak antara lain tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran, dan motivasi atau kepatuhan individu wajib pajak. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman empiris mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap realisasi penerimaan. 3. Rumusan masalah. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di kantor pajak Kota Sungai Penuh? Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak? Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak? Sejauh mana ketiga variabel tersebut secara simultan mempengaruhi penerimaan pajak? 4. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian: menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak, menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penerimaan pajak, menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak, dan menilai pengaruh simultan ketiga variabel terhadap penerimaan pajak. Manfaat penelitian: memberikan rekomendasi strategis bagi kantor pajak Kota Sungai Penuh, memberikan kontribusi literatur akademik di bidang perpajakan, secara acuan awal bagi penelitian lanjutan terkait pengaruh perilaku wajib pajak terhadap penerimaan negara. 5. Kajian pustaka sementara. 6. Kerangka konseptual. Variabel bebas atau X. X1 sama dengan kepatuhan wajib pajak. X2 pemahaman perpajakan.
X3 sanksi pajak. Variabel terikat atau Y sama dengan penerimaan pajak. Di sini juga terdapat diagram alur hubungan variabel. 7. Jenis penelitian dan pendekatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana hubungan atau pengaruh antar variabel. 8. Populasi sampel dan teknik sampling. Populasi seluruh wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar di kantor pajak Kota Sungai Penuh tahun 2024. Sampel 100 wajib pajak yang aktif melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Teknik sampling, purposive sampling dengan kriteria tertentu seperti wajib pajak aktif dan bersedia mengisi kuesioner. 9. Sumber dan metode pengumpulan data. Sumber data primer kuesioner kepada wajib pajak, data sekunder laporan penerimaan pajak dari kantor pajak. Metode pengumpulan data, penyebaran kuesioner, wawancara singkat jika diperlukan untuk validasi data. Berikut adalah daftar pustaka. Demikian pemaparan presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.